Apa Kang Dian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan, sahabat, shockbacker, speaker, bluetooth, subscriber, malam hari ini kita sudah berhadapan dengan youtuber Cirebon, Astana Japura, yang punya akun Kenzi Hunter apa? Hunting vlog. Nah, kita mau sedikit tanya-tanya. Ini Pak siapa? Pak Kenzi. Ini sudah dari sejak kapan jadi terjun ke dunia YouTubers? Ya paling antara 1 tahun merintis channel. Nah, sekarang sudah berapa channel? Kalau channel pribadi 1. Channel yang lain? Channel yang lain dijual semua. Dijual. Total ada berapa kalau nggak dijual? Ada 4. Nah, itu bisa dijual itu gimana tuh? Kok bisa dijual channel? Ya karena memang seperti ini, kalau channel kan itu membutuhkan subscriber untuk mendapatkan viewer. Kalau kita tidak mempunyai pelanggan kan otomatis kita baru upload tetapi viewernya tidak ada karena memang kita tidak punya pelanggan, kan seperti itu. Nah, jadi saya cari pelanggan, terus saya upload ya sembarangan video, ya salahnya kan di situ, videonya tidak original, jadi saya jualin lah kayak gitu. Oh iya, ini menarik ini. Kan ini lagi pada ngetren ya, pada ngetren jadi dadakan jadi youtuber karena bilangnya kalau youtuber nanti dapat uang. Nah, itu gimana nih? Bisa jadi youtuber terus bisa dapat uang tuh. Itu minimal syarat-syaratnya apa? Minimal syarat-syaratnya yang pertama adalah 1000 subscriber. 1000 subscriber, kita memiliki 1000 pelanggan. Nah, yang kedua itu 4000 jam tayang. Dalam artian di sini video-video kita ditonton oleh viewer mendapatkan 4000 jam dari perkumpulan video semua gitu kan. Nah, setelah seperti itu kita memenuhi YouTube partner atau yang dinamakan kita boleh memonetisasi channel kita kayak gitu. Nah, di situ juga YouTube partner memiliki persyaratan tertentu seperti kebijakan kayak semacamnya berkata sopan atau jangan membuat konten yang bersangkutan dengan senjata seperti itu, dan jangan membuat konten yang menampilkan cedera atau sengaja maupun tidak sengaja seperti itu. Nah, terus di situ setelah peraturan seperti itu, nah ada peraturan yang mungkin di situ ditetapkan dan paten, yaitu hak cipta. Nah, jangan mereupload video orang, jadi kita itu membuat video yang original. Nah, seperti itu. Dan juga jangan membuat video kita itu ibaratnya di dalamnya itu ada backsound yang suara tersebut memang hak cipta orang, seperti lagu-lagu yang sudah berhak cipta apa segala macam itu dilarang untuk dibuat backsound. Karena YouTube sendiri itu sudah menyediakan di situ ada NCS atau no copyright sound di situ. Jadi kita bisa download suara-suara no copyright sound di situ atau di audio library dari YouTube sendiri seperti itu. Jadi kita fungsikan itu untuk membuat konten kita supaya tidak melanggar. Jadi luar biasa ya, persyaratannya sangat lumayan rumit. Bagi YouTuber pemula itu kira-kira butuh waktu berapa lama dari untuk menempuh itu subscriber minimal 1000 terus 4000 jam tayang itu rata-rata membutuhkan waktu berapa lama? Kalau waktu sih seperti ini ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya 1 bulan pun bisa ya. Dan biasanya untuk youtuber pemula, karena memang kita itu bukan artis, dari awalan kita itu ibaratnya notabene itu orang biasa. Nah, maka itu lambat sekali untuk perkembangan channel karena orang-orang tidak mengenal kita, karena kita bukan public figure seperti itu. Nah, itu bisa sampai 5-7 bulan karena mencari subscriber dari 1 sampai 1000 itu susahnya minta ampun.
beda dengan dari 10.000 ke 20.000 ke 100 kayak gitu, karena memang sudah memiliki pelanggan dan dari omong ke omong, dan nanti video kita direkomendasikan oleh YouTube seperti itu. Jadi untuk orang biasa sih susah ya, Iya, maksudnya susah. lama lah. Lama kalau memang dia itu ngerintis dari awal. Nah itu tips-tipsnya gimana tuh supaya cepet dapat ini, biasanya konten apa aja yang lagi ngetren gitu, yang cepet dapat subscribe-nya banyak tuh apa? Konten yang cepat dapat subscriber banyak bukan, jadi intinya hiburan seperti itu. Orang Indonesia itu butuh hiburan. Biarpun settingan itu, kalau hiburan biasanya banyak sekali itu subscribernya, seperti prank atau mungkin sosial eksperimen seperti itu, atau tentang wisata kayak gitu, atau kita review yang memang gadget yang lagi tenar seperti itu. Itu banyak sekali itu viewernya. Ya berarti yang entertain lah ya. Iya, entertain berarti cepet. Nah kita mau nanya lagi, kalau misalkan sudah batas minimal nih subscriber 1.000 terus jam tayang 4.000, itu kira-kira ketika lolos monetisasi itu dapatnya berapa tuh, kisaran berapa tuh? Ya, yang pertama seperti ini, jangan dulu berpikiran uang, bahwasanya kita langsung dimonetisasi kita dapat uang seperti itu. Jangan dulu seperti itu, karena memang karena memang 40.000 viewer, ibaratnya saya itu satu video 300.000 viewer itu cuma mendapatkan $59. Itu sekitar antara 900 ribuan lah seperti itu, 850-an seperti itu kalau dikali 15.000. Nah seperti itu. Nah berarti kan otomatis kalau kita misalkan membuat video terus menerus, ibaratnya konsisten, maka dari 1.000 subscriber kita berjalan waktunya, ibaratnya menunggu gajian atau menunggu pin AdSense, itu biasanya viewer kita naik dan subscriber kita naik. Disitulah kesempatan kita, ketika YouTube memberi rating kenaikan viewer kepada kita harus rajin upload. Nah di situ nanti ada ibaratnya gajian kita itu bertambah di situ. Jadi nggak mesti ya, nggak mesti subscribernya 1.000 jam tayang 4.000 terus langsung dapat uang, nggak mesti berarti? Nggak mesti, karena memang di situ ada ketentuan pembayaran dari AdSense sendiri. Ada ketentuan Ketika pencapaian target batas minimum ambang batas pembayaran 1.300.000 itu ambang batas pembayaran dari YouTube itu 1.300.000. Ketika saldo kita tidak mencapai 1.300.000, maka kita belum mendapat gaji seperti itu. Jadi otomatis bukan karena 1.000 subscriber 4.000 jam tayang udah dimonetisasi, ada iklan lalu kita dapat bayaran, bukan seperti itu. Jadi kita harus berusaha juga, ibaratnya intinya gini, itu hanya syarat kita itu bekerja kepada suatu pabrik. Kamu punya pengalaman apa? Ini 1 tahun. Kan ada biasanya batas pengalaman jadi satpam 1 tahun, contoh kayak gini harus memiliki sertifikat Gada Pratama baru bisa diterima. Nah belum tentu. Di situ ada yang namanya ibaratnya training. Kalau orang kerja tuh training, gaji awal pertama seperti apa kayak gitu, nunggu beberapa bulan. Nah di situ ada training. Di situ YouTube memberikan training kepada kita bahwasanya kita harus memverifikasi alamat dan memverifikasi ibaratnya akun kita seperti itu. Nah nanti kita mendapatkan pin dari sana bahwasanya akun tersebut benar alamatnya di sini seperti itu. Nah menunggu pin tersebut itu saya mendapatkan itu antara 46 hari, berarti 1,5 bulan ya, 46 hari, 1,5 bulan. Nah dari 1,5 bulan tersebut, kalau memang kita benar-benar ngupload terus video atau konsisten continue terus, nah di situ ada rating kita yang naik. Nah, otomatis gajian kita bukan berarti cuma 1.300.000. Kalau memang viewernya banyak itu bisa 5-10 juta kayak gitu. Jadi tergantung dari kegiatan kitanya sendiri, bukan karena 1.000 subscriber 4.000 jam tayang lalu kita dapat gaji seperti itu. Kalau memang sudah diterima kerja, maka dari bos sendiri akan melihat kinerja kita itu bagaimana. Jadi nah baru evaluasi lah ya, seperti itu. Tidak langsung bisa cair ya. Ini kan
Mas Kenzi, kalau cair kan bentuknya kan rupiah ya dari YouTube-nya. Nah, nanti pencairannya prosesnya seperti apa? Apa dolar ya? Dolar. Dari dolar ke rupiah ya, Heeh. IDR. Gimana? Nah di situ jadi kita kan pin adsense, dari kembali lagi ke pin adsense tersebut bahwasanya memverifikasi verifikasi rekening dan alamat. Nah setelah diverifikasi maka per tanggal 12 Google AdSense itu mengevaluasi pendapatan kita. Nah pendapatan berapa, misalkan 1.200.000, berarti itu di bawah ambang batas pembayaran minimum ya, berarti itu nanti tanggal 22 tidak cair ke rekening kita, karena memang itu tidak mencapai target. Nah setelah misalkan tanggal 12 lagi bulan depan saldo kita sudah 4 juta, karena memang kita semangat karena wah saya nggak mencapai target nih bulan ini, saya harus upload video rajin. Nah setelah rajin viewer kita naik, bulan tanggal 12 nanti bulan depannya itu kita bisa mendapatkan contoh 5 juta sampai 10 juta. Nah nanti tanggal 12 tersebut saldo kita segitu, tanggal 22-nya kita cair seperti Langsung di rekening apa? itu. Langsung di rekening, otomatis transfer sendiri karena Langsung sudah rupiah berarti. langsung Otomatis rupiah. ya. Jadi karena memang di situ kita sudah dimintai verifikasi alamat sama verifikasi rekening seperti itu. Jadi gajian YouTuber itu enggak tetap ya. Enggak Bisa tetap, naik bisa turun ya, bisa tergantung naik bisa turun. apa? Video. Tergantung video. Nah contoh saya kan di sini kan Cirebon, nah ada YouTuber Cirebon yang lagi tenar yang shockbreaker itu Ustadz Ujang Bustami. Nah di situ kita bisa lihat perkembangannya sangat cepat sekali karena memang beliau adalah public figure dari pertama mulai tersebut. Iya, Lokal lah. bukan lokal, malah kalau kata saya mah satu Indonesia sudah mengenal, bahkan di internasional Malaysia pun kenal, karena dilihat dari komentar-komentarnya bukan dari Indonesia saja. Nah, di situ memang karena viewernya melonjak, jutaan viewer dari ini kemarin sempat ketemu untuk gaji pertama dia itu 70 juta. Bisa langsung cair tuh. Iya, gaji pertama 70 juta dan bulan ini ditaksir sekitar 160 juta karena subscribernya mencapai 1 juta lebih ya sekarang. iya, 1 1 juta juta lebih. Nah itu taksiran ininya 160 sampai 180 juta itu per bulan kalau memang beliau mengupload tiap hari seperti yang kemarin kayak gitu. Beliau itu siaran langsung ya setiap hari ya di YouTube. Jadi apa pengaruh public figure dengan orang biasa itu lumayan ya pengaruh untuk ya lumayan pengaruh, makanya di situ kan pemirsa. Ya makanya di situ kan banyak ini artis-artis yang berubah haluan dari televisi ke YouTube, karena memang YouTube itu sangat menjanjikan seperti itu untuk public figure. Baru sehari 2 hari subscriber sudah nambah, viewernya juga sudah melonjak seperti itu, karena memang mereka punya fans sendiri seperti itu. Nah gini Mas Indi, kita kan punya rencana mau bikin channel apa isinya kontennya mengenai ini kuliner, pariwisata, terus minuman, kopi. Nah itu kira-kira prospeknya gimana? Kalau menurut saya itu untuk prospek yang seperti itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kalau misalkan seperti ini diseling dengan hiburan atau misalkan contoh sosial eksperimen juga, karena memang kopi itu mengandung inspirasi ya. Jadi nanti di situ kita bikin konten kopi dan wisata. Nah di situ ada sosial eksperimen juga seperti itu. Yang menarik sekiranya di situ menampilkan bahwasanya orang itu penasaran, karena memang sosial eksperimen itu di Indonesia kayak contoh seperti ini, ada YouTuber dari artis, biarpun dia itu ibaratnya sudah terkenal, tapi dia membuat konten itu sangat bagus seperti Baim Wong. Dia itu giving everything ya kepada orang, Thanksgiving ya seperti itu, bagi-bagilah seperti itu. Jadi otomatis biarpun ini juga otomatis orang Indonesia atau di seluruh dunia itu sebenarnya menyukai bahwasanya kebaikan intinya pada dasarnya kayak gitu.
di hati kecilnya itu suka pada kebaikan. Jadi otomatis kalau konten-konten seperti itu viewernya langsung naik. Jadi intinya kita harus dikemas ya, walaupun Dikemas, kelihatannya apa, contohnya kita kan Iya. pengen kontennya kopi, nah dikemas yang gimana supaya ada unsur hiburan gitu ya, unsur hiburan. untuk menarik itu. Loh, kadang Pemirsa. ada yang bertanya, loh bagaimana tentang itu kan ria, bagaimana itu memberi, dikasih tahu. Loh, saya kan di situ kan konten. Kadang-kadang orang kiai apa segala macam kan dia kan memberitahu, memberikan ini itu kayak gimana, apa baik, apa segala macam. Tapi konteks ucapan saja. Nah, saya memberikan contoh kepada orang-orang bahwasanya memberi itu seperti ini. Nah, jadi tidak sesuai tidak hanya materi, lihat di lapangan pun kita memberikan contoh seperti itu. Entah itu tanggapan sampean bagaimana, yang jelas saya itu ibaratnya memberikan contoh kepada kalian bahwasanya seperti inilah kayak gitu. Intinya iya, itu bersosial kayak gitu. Jadi tidak usah berpikiran ria apa segala macam kayak gitu, karena memang netizen serba benar kayak gitu aja. Iya. Ini pertanyaan terakhir, Mbak, kita minta tips dan trik saran bagi YouTuber pemula supaya cepat sukses tuh gimana? Yang pertama, memiliki banyak akun di sosial media. Contohnya akun, kadang-kadang akun fake juga. Akun fake itu ya tahu sendirilah, kadang-kadang yang ininya perempuan, kadang-kadang ininya apa, itu hanya penarik saja sebenarnya, followernya banyak apa segala. Nah, di situ kita bisa meng-share link kita. Itu wajib, itu harus. Ya, intinya itu trik jahat lah. Trik jahat. Iya, trik jahat. Kadang-kadang Ya, kita butuh follower kan, karena memang butuh orang yang melihat, karena memang kita itu kalau pakai akun kita sendiri, iya, paling pengikutnya teman-teman sendiri apa kayak gitu. Coba Kalangan kita pakai sendirilah. gambar yang cewek cantik misalnya, itu kan otomatis kan tiap hari ada 1000 orang yang meng-add minta berteman kayak gitu. Nah, orang yang minta berteman otomatis orang yang aktif. Ketika kita meng-share sesuatu gitu, otomatis yang berteman kan melihat statusnya. Nah, pasti diklik, apa sih kayak gitu kan, penasaran orang secantik dia tuh kayak gimana sih ininya, apa yang di-share-nya kayak gitu kan. Otomatis dilihat, bukan berarti di subscribe, tapi dilihat pun, karena memang itu yang kita butuhkan adalah pertama jam tayang dulu. Ketika jam tayang kita naik, maka rating kita di YouTube akan naik, maka video kita akan disarankan YouTube kepada orang-orang lain seperti itu. Biasanya kan kita kalau buka YouTube ada video ini direkomendasikan untuk Anda kayak gitu kan. Nah, itu karena memang viewernya dia sedang naik. Ketika viewernya naik, maka dinaikkan terus ratingnya, terus direkomendasikan kepada orang-orang. Nah, nanti di situ ada trending topik. Ketika sudah benar-benar orang itu penasaran semua, maka di situ viewernya naik dan masuk trending topik kayak gitu. Oke. Saya kira cukup sekian dulu nih, Mas Kenzi. Terima kasih atas informasinya mengenai YouTuber dan sahabat golongan shockbreaker speaker Bluetooth. Demikian sedikit wawancara dengan Mas Kenzi alias Sutrisno Bedil, YouTuber Asjab yang sedang viral. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. konsepnya yang dikirim dengan yang